tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Koasakan, keluarga Benu Telan yang berduka dan berpengharapan di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tentunya bahwa kita tersentak. Terkhususkan untuk jemaat Mahanaim Tuame. Dalam jangka waktu 1 hari, jam yang tidak terlalu jarak jauh, hanya terhitung di antara 1 sampai dengan 1,5 jam waktu kemarin. Kita semua tersentak dengan kabar berita duka. Dan tentunya bahwa bukan hanya satu keluarga yang berduka cita, tetapi 2 rumpun keluarga besar. Tentunya bahwa ini merupakan peristiwa yang mendatangkan luka dan duka teramat dalam. Bahkan bagi majelis jemaat, ini suatu keadaan yang sangat luar biasa mulai dari beberapa waktu yang lalu. Sebagai majelis jemaat, tetapi juga sebagai keluarga, mau ator yang di sana atau yang di sini, kita tidak dapat mengelak dari hari kematian. Karena hari kematian atau momentum mori merupakan hari yang pasti bagi setiap orang, tanpa terkecuali entah saya yang berbicara ataupun bapak mama bapak saudara yang mendengar sore hari ini. Bapak mama bapak saudara sidang pergabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mengawali perenungan kita ada sebuah ilustrasi. Seorang tukang parkir, kalau kita ke sore mau masuk pasar Impres, dengan akan susun kotong pung oto dan kotong pung motor dong bajai. Bayar Rp1.000, itu menjadi jaminan untuk dia jaga kotong pung barang, oto atau motor. Ke Kupang juga demikian. Tetapi tentunya bahwa yang dijaga bukan di pung oto atau di pung motor. Itu hanya merupakan barang titipan sementara. Setelah kita sibuk dengan berbelanja, kita akan keluar. Kita mau ambil barang. Biasa dia akan bilang jangan, karena itu FU, Harley Davidson, apalagi Revo beda kan. Dia tidak akan melarang, tetapi tentunya dia akan memberi dengan keikhlasan dan sepenuh hati. Hanya untuk sementara waktu, dia diberikan kepercayaan untuk menjaga. Kalau di pemilik Anda mengutakan sendiri. Rasul Paulus tentunya mengingatkan jemaat di Korintus tentang hal yang sama. Berbeda tentunya parkir motor dengan hidup. Tetapi kalau kita mau benar-benar melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan hal yang sama, yang bukan katong pemilik kota akan rela kasih kembali, tapi kalau yang katong pemilik kotong akan pertahankan. Bapak mama, bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya Rasul Paulus mengawali dengan karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita dibongkar, dia mengawali dengan karena itu kami tahu. Artinya bahwa hidup ini hanya titipan sementara waktu saja, karena itu harus sadar. Hanya sementara waktu. Saya pernah cerita seorang pendeta, orang Ambon, Marga Mahina, di lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu berarti bahwa hidup ini hanya sekejengkal saja, tetapi memberikan bagi kita peluang dan kesempatan. Untuk apakah kita mau mempergunakan hidup itu dengan baik, mau menjaganya dengan baik, ataukah kita bilang ini kesempatan untuk menikmatinya
dengan luas. Kesempatan untuk menikmati. Karena itu ada yang menikmati kesempatan dalam kesempitan. Amin. Kau poskan ketawa. Pasti beliau nih. Hanya sementara. Karena itu kami tahu. Kita tahu, semua orang tahu. Hidup ini hanya sementara. Tapi karena terlalu banyak yang tahu, orang bikin seolah-olah sudah tahu. Nikmati saja. Dilanjutkan oleh Rasul Paulus bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibuat. Jika artinya bahwa suatu waktu nanti entah kita siap atau tidak siap, entah kita mau atau tidak mau, dia bilang bahwa jika kemah tempat kediaman, bahwa jika mau kusun mau masih bilang sabar dulu, umur panjang itu enak, sabar dulu, suami masih ganteng, sabar dulu, mama yang ketawa, semoga sudah ada bapak-bapak yang merasa, sabar dulu, istri masih cantik, sabar dulu karena masih bikin ini dan itu. Sabar dulu karena kesempatan untuk kita bisa buat segala sesuatu. Dia bilang jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini. Artinya juga bahwa kita hanya bersiara sementara jalan melancong keliling ini bumi, tetapi kita akan kembali ke tempat yang sama ketika waktu Tuhan itu. Apa sehingga tentunya Rasul Paulus mengingatkan yang demikian? Bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Bumi ini hanya sementara. Segala sesuatu yang kita miliki hanya sementara. Nafas hidup ini hanya pinjaman sementara. Tetapi tentunya bahwa yang lebih daripada itu, yang sementara ini fana, tidak kekal dan akan berlalu. Karena itu Allah akan menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Tempat kediaman di sorga, tempat yang kekal dan penuh dengan kekekalan, tempat yang tidak akan binasa, suatu tempat lain di mana kita akan menuju ke sana, tetapi harus melalui jalan kematian. Jalan satu-satunya hanya mati. Karena itu jemputan. Kemarin ketika kebaktian ketika Tuhan Yesus ke surga, ini juga ada hubungan dengan ke surga. Kita tanya siapa yang mau ke surga? Rame-rame dong, angkat tangan cepat-cepat. Ngomong surga semua orang suka, ya tempat kediaman yang disediakan. Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Kalau misalnya di tenda perkampungan ini, siapa yang mau ke surga? Angkat tangan dulu. Biar majelis 2 orang. Ada yang lain kok? Ada. Ini disediakan tempat yang lain. Kalau yang lain semua angkat tangan mau tetap tinggal di bumi, harus dipertanyakan. Ada apa di bumi? Bapak Oscar, Bapak Paulus. Sekarang mau pergi surga. Ada banyak orang yang ketika kita menawarkan ke surga mau, tetapi begitu menawarkan mau sekarang dia mundur. Ingat bahwa surga adalah tempat yang disediakan Allah bagi kita. Kata firman Tuhan, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi Allah menyediakannya bagi kita orang percaya. Mau apa saudara orang beriman, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Tentunya bahwa Rasul Paulus menyampaikan bagian ini kepada jemaat yang ada di Korintus, untuk kemudian ketika benar-benar melihat kehidupan, kita tidak mempertahankan sesuatu yang fana dan tidak abadi, tetapi kita melihat
sesuatu yang kekal dan yang abadi yang Allah sediakan. Kata firman Tuhan ini, karena itu kita rindu mengenalkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Bapak dari iman yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Kenapa sih kita rindu untuk kembali ke tempat kediaman yang disediakan oleh Allah? Tentunya bahwa karena kehidupan selama berziarah kita di atas muka bumi. Kata firman Tuhan ini bahwa tetapi maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini. Kata tabah di sini berarti bahwa kita tabah, kita benar-benar melihat bahwa dalam rintihan hidup, dalam melihat kekecewaan, kesedihan dan duka, Allah masih memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan yaitu janji kehidupan. Tentunya Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa duka dan kesedihan pasti akan dialami oleh siapa saja ketika kita masih ada di tempat kediaman kita di atas muka bumi. Tetapi ketika tempat kediaman kita dibongkar dan kita kembali kepada Allah yang mempunyai hidup, kata firman Tuhan bahwa Dia akan mengaruniakan kepada kita rohnya, yaitu roh yang menjamin bagi kita, menjamin kehidupan kekal, menjamin sukacita, menjamin pengharapan bagi kita, supaya di dalam Dia kita menjadi orang-orang yang berpengharap. Tentunya pada sore hari ini kita ada di tengah-tengah tenda duka keluarga besar Goa Benu, rumpun keluarga terkait. Tentunya bahwa almarhum telah menyelesaikan persiarannya. Tempat kediamannya telah dibongkar. Dia akan kembali kepada tenda kediaman yang disediakan Bapaknya di sorga baginya, yaitu tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dia telah menyelesaikan persiarannya. Dia kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan baik atau tidak baik hidupnya ketika diberikan kesempatan untuk hidup. Masing-masing kita juga akan berjalan ke sana. Tetapi tentunya Bapak-Bapak Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa untuk kembali ke sana, pakailah waktu hari-hari ini dengan baik. Dia telah pulang kepada Bapa. Segala sakit telah hilang lenyap. Segala kesukaran hidup telah hilang lenyap. Dan tentunya bahwa dia mengenakan pakaian baru yang disediakan Allah baginya. Mari Bapak-Bapak Saudara orang beriman, kita melihat peristiwa duka ini dalam terang firman Tuhan sore hari ini. Tentunya bahwa firman Tuhan ini datang dan memberikan gambaran pengharapan bagi keluarga besar Benu, keluarga besar Telan, keluarga besar Koa, keluarga besar Sakan, rumpun keluarga terkait. Tuhan menolong dan begitu. Amin.